Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin. Ya, jadi hari ini antum belajar bersama Bu Fatma. Baik, kita berdoa bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kita langsung saja ke pembelajarannya kita hari ini. Silahkan dibuka semua buku painya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama cara membaca surah At-Tin, berikutnya yang kedua menulis surah At-Tin, yang ketiga memahami makna kandungan surah At-Tin, dan yang terakhir adalah menghafal surah At-Tin. Ya. Jadi sebelumnya Bu Guru ingin menjelaskan bahwa orang Islam yang membaca Al-Quran itu tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Nah, karena Al-Quran adalah mujizat terbesar dan teristimewa di antara mujizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada awal beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian Al-Quran itu masih tetap bersama-sama kita setelah berabad-abad lamanya. Al-Quran itu masih tetap ada bersama kita sampai hari ini dan juga akan selalu ada sampai hari kiamat kelak. Nah, kemudian bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran? Maka Rasulullah SAW menyebutkan di salah satu hadis riwayat. Jadi beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, jadi antum semua bahwasanya nanti di akhirat kelak, di hari akhir kelak, di mana pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Semua kita mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita lakukan di dunia. Dan kemudian bagi siapa saja yang dia selalu bersama Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, maka dikatakan di hari kiamat kelak Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang suka membacanya. Nah, jadi jangan pernah kita jauh-jauh dengan Al-Quran, jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Kita selalu berusaha untuk di setiap waktunya kita selalu bersama dengan Al-Quran. Jadi kita luangkan waktunya kita setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran, agar nanti di hari akhir kelak Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian kita mulai pembelajaran pertama tentang cara membaca surah At-Tin. Ya, jadi Bu Fatma perlihatkan ayatnya, ayat 1-8 surah At-Tin, dan kemudian kita dengarkan dulu bagaimana cara bacaannya. Setelah itu sebentar kita membaca sama-sama. Ya, jadi Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, itu tadi bacaan dari surah At-Tin, bacaan surah At-Tin dari Ibu Dharma. Ya, selanjutnya sama-sama kita baca ya. Kita sambil mendengarkan, kita sambil ikuti. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bagaimana antum sudah bisa bacanya? Ya, kita ulang lagi satu kali ya, sama-sama kita membaca semua. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, Masya Allah, itu tadi bacaan yang luar biasa dari Bu Dharma. Kemudian kita juga sama-sama mengikuti bacaannya. Mudah-mudahan antum sudah bisa baca. Ya, baik, bagaimana sudah bisa membaca surah At-Tin? Insya Allah Bu Fatma yakin antum semua pasti bisa baca surah At-Tin. Ya, tinggal diulang-ulangi sampai bacaannya antum benar toh, sampai bacaannya antum benar sesuai dengan kaidah-kaidah qiraati. Ya, baik, kita sekarang masuk ke pembelajaran, yaitu belajar menulis Al-Qur'an surat At-Tin. Ya, silahkan dibuka bukunya halaman 5 sampai halaman 6. Di situ ada potongan-potongan ayat surah At-Tin, ya, potongan-potongan ayat surah At-Tin, dan silahkan antum belajar menulis potongan-potongan ayat surat At-Tin tersebut di kolom yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi di sebelah kiri itu ada garis-garis besar. Di situ antum bisa menuliskan kembali potongan-potongan ayat surah At-Tin, ya. Ya, jadi silahkan ya dikerjakan di buku PAI-nya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan belajar
sambil antum belajar menulis surah Al-Quran surah At-Tin, kita cari tahu dulu sama-sama artinya surah At-Tin dari ayat per ayat itu seperti apa. Ya, baik. Kita mulai ayat per ayat. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Ya, artinya wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Ya, artinya demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Ya, arti ayat yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, baik. Arti dari surah At-Tin ayat yang keempat yaitu, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu. Kita berhenti dulu di ayat yang kelima. Ya, artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, itu ada di buku Nyantum halaman 6 sampai halaman 7 juga, silahkan dibuka. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, arti surah At-Tin yang ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Masya Allah ya. Lanjut. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, arti surah At-Tin ayat yang ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, arti surah At-Tin ayat yang ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, sambil antum tetap belajar ya untuk menulis surah At-Tin, mengulang kembali tulisannya, menyalin di halaman 5 sampai halaman 6. Ya, itu tetap dikerjakan ya. Ya, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang kandungan surah At-Tin ayat per ayat ya. Apa sebetulnya kandungan surah At-Tin? Ya, kita ke ayat yang pertama. Nah, jadi ayat yang pertama surah At-Tin itu menyebutkan tentang buah tin dan buah zaitun. Ya. Tentang buah tin dan buah zaitun. Nah, jadi ini buah tin, ini buah zaitun. Nah, jadi buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta dapat dicerna dan dapat menjadi obat karena banyak manfaatnya. Begitu pula juga dengan zaitun, adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Nah, jadi kedua buah ini memang Masya Allah luar biasa, Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, yang itu memiliki sangat banyak manfaat terutama untuk kita manusia gitu. Nah, jadi kalau dikatakan ya untuk buah zaitun, nah bahkan Rasulullah itu sangat suka ketika sarapan itu makan roti dengan menambahkan sedikit minyak zaitun. Itu makanan kesukaannya Rasul, sarapan kesukaannya Rasul. Nah, kemudian juga Rasul itu sebelum tidur malam ya biasanya Rasul mengoleskan minyak zaitun ke seluruh tubuhnya. Nah, Masya Allah ya, bisa kita ikuti ternyata kenapa seperti itu, karena memang pada dasarnya buah tin dan buah zaitun itu sangat banyak manfaatnya gitu, sehingga
menjadi salah satu buahan yang disukai oleh Rasul, ya, minyaknya. Nah, dan untuk manfaat lainnya ya insya Allah masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya untuk kulit, untuk pencernaan antum. Nah, semuanya bermanfaat untuk manusia. Ya, berikutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Nah, di situ Allah menyebutkan tentang Gunung Sinai. Nah, jadi tentang Gunung Sinai. Jadi Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai. Ya, jadi ini gambarnya lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Nah, jadi dikenal juga dia sebagai Jabal Musa. Nah, kenapa dikatakan sebagai Jabal Musa? Nah, karena pada saat itu Nabi Musa alaihissalam pertama kali diangkat menjadi nabi dan juga mendapatkan wahyu itu pertama kalinya di Gunung Sinai ini, sehingga dinamakan Gunung Sinai ini sebagai Jabal Musa. Ya, berikutnya di ayat yang ketiga, di situ Allah menyebutkan tentang kota yang aman. Ya, apa itu kota yang aman? Jadi kota yang aman itu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kota Mekah. Jadi kota Mekah. Ya, kenapa kota Mekah? Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya, atau biasa disebut dengan Ummul Qura, dan tanah yang aman. Nah, bahkan di salah satu hadisnya Rasul, di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di situ Rasul bersabda bahwasanya ada dua kota yang itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Nah, jadi Dajjal itu akan datang di seluruh wilayah, tapi hanya dua tempat yang tidak didatangi oleh Dajjal, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Jadi Masya Allah keutamaan dari kota Mekah ini. Jadi merupakan salah satu kota yang sangat aman. Ya, yang keempat itu ya imut sekali babynya. Ya, jadi di sini di ayat yang keempat di situ Allah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, jadi manusia itu berbeda dengan hewan gitu. Nah, karena apa? Karena perbedaan antara manusia dan hewan itu, manusia itu memiliki akal, sedangkan hewan tidak memiliki akal. Nah, di mana dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun memenuhi kebutuhan naluri, nah manusia itu menggunakan akalnya, begitu, berpikir sebelum melakukan suatu perbuatan. Apakah perbuatan yang dilakukan itu sesuai tidak dengan peraturannya Allah, ataukah justru malah sebaliknya melanggar peraturannya Allah. Ketika itu sesuai dengan peraturannya Allah, maka dilaksanakan. Tapi ketika bertentangan dengan aturannya Allah, maka ditinggalkan, gitu toh. Nah, tidak sama dengan hewan. Hewan itu ketika dia melakukan sesuatu, nah maka dia tidak berpikir. Nah, dia melakukan sesuatu itu karena insting. Nah, contohnya apa? Misalnya akan berbeda antara manusia dengan hewan. Apa perbedaannya? Kita ambil contohnya, misalnya manusia, misalnya si A melihat ada makanan di atas meja, tapi dia tidak tahu makanannya siapa ini, apakah makanannya kakaknya, ataukah makanannya uminya, atau makanannya siapa. Nah, si A ini tahu sebagai manusia yang dia memiliki akal, nah maka dia bertanya dulu sama orang di rumah, bilang, ini makanannya siapa, bisakah ana makan itu makanan. Nah, ketika dibolehkan maka dia makan, tapi ketika tidak dibolehkan, nah maka dia tidak akan makan, gitu. Karena kenapa? Karena memahami begitu bahwa ketika dia memakan sesuatu yang itu bukan miliknya, yang bukan haknya, maka tentu dia telah melakukan sesuatu yang itu melanggar aturannya Allah. Karena kita harus tidak boleh memakan sesuatu yang itu bukan haknya kita, gitu. Nah, itu sama dengan mencuri. Nah, misalnya itu ternyata makanannya siapa gitu toh yang kita makan itu. Nah, sedangkan hewan tidak seperti itu. Misalnya kucing, ketika dia melihat makanan ada di atas meja, ya dia langsung ambil saja, gitu. Nah, dia langsung ambil saja. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal. Nah,
Berbeda dengan manusia, karena manusia itu memiliki akal, jadi berpikir dulu sebelum bertindak, sedangkan kucing tidak. Karena kucing tahu bahwasanya itu adalah makanannya, karena sudah setiap hari dia makan seperti itu, nah makanya dia makan saja tanpa minta izin dulu. Berdosa tidak kucing? Tidak. Kenapa? Karena kucing tidak memiliki akal, sedangkan manusia itu memiliki akal. Ya, baik, kita lanjut ke ayat yang kelima. Ini, ya, jadi adanya menangis. Ya, kenapa? Karena di situ di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwasanya mengingatkan kepada manusia, sekalipun sempurna manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya rupa, dengan sebaik-baiknya alat indera. Jadi manusia itu memiliki alat indera yang sempurna, gitu. Punya tangan, punya kaki, punya mulut, ya, punya akal tadi yang diciptakan, yang berbeda dengan hewan. Tetapi manusia itu dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya itu melanggar perintah Allah. Nah, jadi sesempurnanya Allah menciptakan manusia, sebaik-baiknya Allah menciptakan manusia, tetapi ketika manusia itu melanggar perintahnya Allah, maka dia akan turun derajatnya dari derajat yang tinggi menuju ke derajat yang rendah. Ya, sebagaimana di surat Al-A'raf, di situ Allah menjelaskan, Al-A'raf ayat 179, situ Allah menjelaskan bahwasanya akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Ya, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan matanya itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan telinganya itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki kulub, memiliki hati. Nah, dalam bahasa lain juga dikatakan akal, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada itu. Jadi barang siapa yang dia tidak bisa menggunakan apa yang Allah berikan kepada dia dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintahnya Allah, maka tidak ada bedanya antara manusia itu dengan hewan. Gitu. Karena kenapa? Kalau hewan tadi kan dia makan saja begitu, dia tidak tahu punya siapa, dia makan saja. Ketika hewan misalnya dia mau buang air, dia buang air di mana saja, ya, tanpa memperhatikan adab-adab begitu. Sedangkan kalau manusia itu ketika melakukan sesuatu itu harus ada adab yang dilakukan. Jadi tidak asal melakukan saja, tetapi harus ada adabnya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi ketika manusia itu tidak bisa menjaga perilakunya, tidak bisa menjaga tutur katanya, tidak bisa menjaga cara berpakaiannya, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian bagaimana menggunakan anggota tubuhnya, maka tidak ada bedanya manusia itu dengan hewan. Gitu. Sehingga ketika kita dalam berbicara itu memang harus tidak boleh menyakiti hatinya temannya kita, atau kemudian tidak boleh berbicara kasar, toh apalagi sama umi dan abi, tidak boleh, betul itu. Tidak boleh kita berbicara yang kasar sama umi abi, sama temannya kita, sama gurunya kita. Itu harus kita memiliki yang namanya adab. Nah, makanya di Insan Tama itu antum diajarkan bagaimana caranya kita beradab yang baik terhadap gurunya kita, terhadap orang tuanya kita, begitu, terhadap orang-orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana kita menyayangi adik-adiknya kita. Gitu. Karena kenapa? Semua itu adalah perintahnya Allah begitu. Ketika kita melanggar, ya maka akan ada sanksi yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka kita tetap harus memperhatikan setiap perbuatannya kita agar kita tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang dihinakan, begitu, yang terhina di hadapannya Allah. Karena kenapa? Karena kita melanggar perintahnya Allah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah selalu tinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk ke ayat yang ke-6, ya. Jadi ayat yang ke-6 itu membahas bahwasanya orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal solih akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang tidak dihinakan seperti yang tadi itu, seperti yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 179 itu, ya maka kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana iman itu? Jadi iman itu adalah ketika kita meyakini dalam hatinya kita. Kita meyakini rukun iman, enam rukun iman itu, kemudian kita ucapkan dengan lisannya kita dan kita aplikasikan lewat amal solih, lewat amal perbuatannya kita. Ya, masih ingat lagunya Rukun Iman? Masih ingat apa-apa saja rukun iman? Ya, kita menyanyikan dulu sama-sama.
Wahid, isnain, salasa. Iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah, marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya, bahagia bila mengimaninya. Nah, jadi seperti itu. Jadi iman itu bukan hanya kita sekedar meyakini saja antum, tetapi juga bagaimana kita ketika melaksanakan amal perbuatan. Nah, jadi dalam melaksanakan amal perbuatan, ketika mau dikatakan amalnya kita telah amal yang soleh, maka harus kita niatkan semata-mata karena Allah, dan kemudian ketika kita melaksanakannya harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa selamat dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Nah, contohnya misalnya antum membantu uminya antum. Nah, bantulah uminya antum dengan ikhlas karena Allah, karena antum mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dimintai tolong sama uminya, ya laksanakan dengan keridoan, laksanakan dengan ikhlas karena Allah. Saya lakukan ini, ana lakukan ini supaya ana dapat pahala dari Allah. Nah, seperti itu. Sama juga ketika antum menuntut ilmu itu juga adalah perintahnya Allah. Nah, maka ketika antum menuntut ilmu, maka menuntut ilmulah antum dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas karena Allah. Supaya apa? Supaya ketika antum belajar, antum menuntut ilmu, antum mendapatkan pemahaman dari apa yang dijelaskan oleh gurunya antum. Nah, tapi kalau antum menuntut ilmu tapi tidak serius, ya, lebih banyak mainnya, ya, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya antum, ya, maka tentu saja antum akan mempertanggungjawabkan nanti itu semua di hadapannya Allah, gitu. Karena menuntut ilmu itu adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan untuk umat muslim, umat Islam, ya. Bisa antum? Nah, Bu Guru yakin antum pasti bisa. Jadi kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu di situ di ayat yang ketujuh dijelaskan bahwa pada hari kiamat akan ada hari pembalasan. Nah, jadi segala amal perbuatan yang manusia selama di dunia, ya, maka akan dipertanggungjawabkan nanti ketika di akhirat kelak. Jadi bagi yang berat timbangan kebaikannya, timbangan amal kebaikannya, maka akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dia lebih berat amal keburukannya, maka akan dipertanggungjawabkan dulu, gitu, segala apa-apa yang telah dilakukan selama di dunia. Nah, maka dari itu hendaklah kita selalu berhati-hati, begitu, berwaspada, mawas diri. Jangan sampai selama ini ketika kita melakukan sesuatu itu justru melanggar daripada aturannya Allah, gitu. Makanya kita juga harus saling mengingatkan. Antum mengingatkan uminya antum mengingatkan antum, saling mengingatkan antara satu keluarga, mengingat kepada teman-temannya antum, supaya selalu terikat dengan aturan-aturannya Allah, gitu, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang itu melanggar daripada syariatnya Allah. Dan semoga di akhirat kelak itu kita bisa bersama-sama di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-8, ya. Nah, jadi di ayat yang ke-8 itu menjelaskan tentang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan sebaik-baik pencipta dan pengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengasih kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk manusia, gitu. Makanya Allah ketika menciptakan kita manusia, Allah menciptakan kita manusia itu sudah lengkap dengan peraturannya kita. Yaitu apa? Yaitu Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu adalah seluruh petunjuk hidup manusia, pedoman hidup manusia dalam beraktivitas. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita selalu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sama seperti rambu-rambu lalu lintas, gitu. Jadi kalau antum ke pasar baru,
Nah, di pasar baru itu antum akan melihat ada lampu lalu lintas yang warnanya merah, kuning, hijau. Ya, merah itu melambangkan apa? Antum tidak boleh maju, antum tidak boleh jalan. Toh? Nah, tidak boleh misalnya naik motor lagi di lampu merah sama abinya antum tidak boleh menembus jalanan. Toh, jadi harus berhenti dulu. Harus berhenti karena kenapa? Karena lampunya warna merah. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau lampunya kuning berarti antum harus waspada di situ, hati-hati. Nah, jalannya pelan-pelan. Nah, ada juga lampu hijau. Artinya antum boleh maju, boleh melanjutkan perjalanan antum. Nah, sama peraturan dalam Islam juga seperti itu. Allah memberikan kepada kita itu rambu-rambu. Apa ada yang boleh kita lakukan dalam hal ini lampu hijau, ada yang itu kita harus tinggalkan, ya maka itu adalah lampu merah. Dan juga ada hal-hal yang harus kita berhati-hati di situ. Ya, termasuk hal-hal yang hukumnya mubah. Misalnya antum nonton televisi itu mubah, nonton YouTube mubah. Tapi ketika misalnya antum nonton televisi, nonton YouTube, kemudian antum sampai tinggalkan sholatnya antum, sampai antum tidak sholat gara-gara nonton YouTube, ya maka antum akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala karena antum sudah melanggar daripada perintahnya Allah, yaitu melaksanakan sholat, mendirikan ibadah sholat. Ya, apalagi misalnya yang sampai ketiduran tidur tengah malam karena nonton YouTube, akhirnya pagi-pagi tidak sholat subuh. Nah, Masya Allah. Nah, jadi antum harus memperhatikan aktivitasnya antum, gitu toh. Nah, jadi di sekolahnya juga antum selalu diingatkan oleh guru-gurunya antum bagaimana antum harus menjaga sholat, begitu. Walaupun saat pandemi saat ini misalnya gurunya antum tidak mengisi buku kontrolnya antum di rumah, nah tetapi antum tetap harus melaksanakan sholat. Ingat tadi niatnya karena Allah, gitu, karena kita mau taat sama Allah, bukan semata-mata karena nanti dihukum sama gurunya karena tidak sholat. Nah, jangan seperti itu. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu karena kita sudah beriman sama Allah dan kemudian kita ingin menjadi hamba-hamba yang soleh, mau menjadi anak yang soleh yang bisa menuntun abi dan umi masuk ke surganya Allah, ya. Nah, kemudian Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, gitu. Jadi Allah telah menyediakan surga yang sangat luar biasa untuk kita semua hambanya ketika kita mau menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang selalu taat dengan perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa ya dipahami. Ya, jadi Masya Allah, itu tadi kandungan ayat daripada surah At-Tin, ya. Mudah-mudahan antum bisa memahami apa yang Bu Fatma sampaikan. Kemudian ya alhamdulillah kita sudah berada di pembahasan terakhir. Nah, dan tugasnya antum yang terakhir, ya antum menghafalkan surah At-Tin. Jadi Bu Guru ya, jadi antum menghafalkan surah At-Tin, kemudian dikirimkan rekaman suara ataupun videonya kepada Bu Fatma lewat WA pribadi, dan kemudian antum kumpulkan itu di hari Jumat depan, ya, di hari Jumat di pelajaran PAI, ya, antum kirimkan Bu Fatma. Mudah-mudahan apa yang Bu Fatma sampaikan kepada antum itu bisa menambah pemahamannya antum, kemudian bisa membangkitkan semangatnya antum dalam beribadah kepada Allah, ya. Karena kita sesama manusia juga harus saling mengingatkan antara guru dengan murid, ya, antara orang tuanya antum juga, ya, semuanya, ya. Jadi kita selalu saling mengingatkan, ya. Ya, syukron jazakumullah khairan khasiran kepada antum yang telah menonton dan kemudian mendengarkan penjelasan Bu Fatma dengan seksama di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum. Kalau ada yang kurang dari pembahasan Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang salah, ya, silahkan diingatkan kepada Bu Guru kalau ada yang salah, ya. Kita kebenaran itu datangnya dari Allah, ya, kesalahan itu datangnya dari Bu Guru secara pribadi karena Bu Guru hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan
sama-sama kita tutup dengan ucapan istighfar 3 kali, doa kafarat majelis serta hamdalah. Astaghfirullahalazim, 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 subhanakallah, Allahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.